Boleh di unmute ya. Oh, di mute dulu. Di mute dulu, nanti waktu materi boleh di mute dulu. Boleh di mute dulu untuk bisa mendengarkan respon Bu Novi dan Bu Novi bisa mendengarkan respon anak-anak. Nanti ketika ada pemaparan materi, anak-anak baru meng-unmute. Oke ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Belum. Nanti sambil belajar sambil makan boleh ya. Tetap jaga kesehatan ya untuk anak-anak. Semoga kita semua tetap berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum kita belajar, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bisa bareng-bareng sama Bu Novi ya, bareng-bareng di rumah berdoa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri. Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya anak-anak seperti biasanya kalau di sekolah kita melakukan MGOPE ya. Nah, di sini harap anak-anak juga seperti itu, yaitu melaksanakan amal jariah kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita. Nah, MGOPE ini merupakan investasi kita di akhirat nanti ya, mudah-mudahan amin. Sudah dimasukkan di rumah masing-masing? Kalau botolnya masih ada di sekolah, mungkin nanti bisa disisihkan sendiri di botol tersendiri atau di tempat yang aman. Tentunya tidak bisa diambil lagi sama anak-anak. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar biologi. Materinya nanti terpapar menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama yaitu 30 menit ke depan nanti untuk materi kelas 11, sedangkan 30 menit ke belakang itu nanti materi kelas 12 ya. Oke, tolong anak-anak peraturan untuk mengikuti pembelajaran online SMA Nasional via Zoom meeting hari ini. Mohon anak-anak yang pertama wajib mematikan mic selama materi berlangsung atau di unmute ya. Kemudian siswa dapat mengaktifkan kembali mic saat sesi tanya jawab dibuka. Yang ketiga, siswa yang ingin bertanya berkenan menekan tombol raise hand atau mengetik kolom komentar YouTube. Kemudian yang keempat, wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Kemudian yang kelima, siswa wajib memperhatikan materi yang dijelaskan. Dan yang keenam adalah siswa wajib mencatat atau merangkum materi secara tertulis. Ya. Sudah di-unmute semua? Kita mulai materinya hari ini. Di mute ya semuanya, bisa? Oke. Baik. Materi yang pertama kita akan belajar materi kelas 11 yaitu tentang struktur sel ya. Untuk yang kelas 12 boleh menyimak, nantinya juga akan bermanfaat untuk ujian yang akan datang ya.
pada materi ini untuk struktur sel, bahwa di sini ada beberapa KD yang harus dikuasai anak-anak. Tentunya di pandemi hari ini, pada saat ini tidak wajib ya, KD-nya harus terselesaikan semua, tetapi anak-anak mampu memahami materi itu. Yang pertama, nanti menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Yang KD41 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan, yang mana ini mungkin tidak bisa kita laksanakan karena kita tidak berada di lab sekolah ya. Jadi nanti mungkin ada tugas yang bisa memahami kita bagaimana sih sel hewan itu dan sel tumbuhan. Nah, untuk belajar lebih lanjut tentang sel, kita pertama kali harus menemukan, memahami tentang perkembangan sejarah penemu sel. Yang pertama kali yaitu ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1665 yang melakukan pengamatan pada sayatan sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dan ditemukan ruangan kosong atau kamar-kamar kosong. Jadi pada nama bahasa Latin itu dinamakan selula atau yang sekarang kita sebut dengan istilah sel dan dipakai penamaannya sampai sekarang ya tentang sel. Menurut Robert Brown pada tahun 1831, sel itu merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Kemudian Schleiden and Swan 1838 yang mengemukakan bahwa teori adalah unit struktural makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tersusun oleh beberapa banyak sel. Rudolf Virchow mengemukakan bahwa teori sel berasal dari sel sebelumnya. Ya, Omnicellular of Cellular. Felix Durkheim yaitu mengemukakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel atau protoplasma itu sendiri, sedangkan Johannes Purkinje yaitu cairan tersebut dinamakan sebagai protoplasma. Dan Max Schultz mengatakan bahwa sel itu merupakan unit fungsional makhluk hidup karena sel itu melakukan fungsinya masing-masing ya. Nah, sebelum kita mengenali sel lebih lanjut lagi, kita kenal dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop. Mikroskop itu ada dua jenis, ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Ya, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Untuk mikroskop cahaya ini perbesarannya hanya sampai 100 kali, 1000 kali, sedangkan mikroskop elektron itu terdapat dua macam, ada mikroskop SEM, scanning electron microscope yang hanya untuk melihat, mengamati secara detail permukaan sel, dan time transmission electron microscope untuk mengamati struktur internal sel. Untuk mikroskop yang kita lihat, nah ini ya, yang di sebelah kirinya anak-anak, ini adalah mikroskop cahaya yang perbesarannya hanya sampai 1000 kali dan yang bisa kita amati kita pakai di lab-lab kita, di lab-lab sekolah. Sedangkan yang sebelah kanan yang mikroskopnya ini besar, ini adalah mikroskop elektron yang tadi disampaikan kurang lebih perbesarannya itu sampai 100.000 kali sehingga bisa mengamati bagian internal sel. Nah, sel itu sendiri dikatakan sebagai unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Yang kedua adalah sel, itu disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup. Kenapa? Karena semua tubuh makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel. Dan yang berikutnya, sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel itu terjadi berbagai proses kehidupan. Jadi walaupun hanya satu sel saja, itu pun bisa dikatakan makhluk hidup karena bisa melakukan fungsi kehidupan. Contohnya hewan bersel satu seperti bakteri, paramecium, amuba, walaupun hanya satu sel, mereka pun bisa hidup.
Kumpulan dari sel akan membentuk suatu jaringan, kemudian organ, sistem organ, kehidupan tentunya itu ada koordinasi antara sel satu dengan sel lain untuk melakukan fungsi kehidupan. Nah, untuk struktur kimiawi sel, nah di kimiawi sel ini nanti ada penyusunnya yaitu berupa unsur dan senyawa. Di dalam sel sendiri itu terdapat protoplasma. Protoplasma yang ada di luar nukleus yang disebut dengan plasma sel yang di luar nukleus dan nukleoplasma yang ada di dalam nukleus. Di dalamnya terdapat unsur dan beberapa senyawa. Ada unsur makro dan mikro. Yang makro itu ditemukan dalam jumlah yang banyak seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor yang nantinya bahan-bahan ini digunakan sebagai penyusun karbohidrat, bisa protein maupun lemak. Unsur mikro, unsur yang hanya ditemukan dalam jumlah sedikit, yaitu ada kalium, ada yodium, kemudian ada klor, ada besi, dan lain-lain ya. Nah, yang merupakan senyawa ada organik dan anorganik, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, sedangkan anorganik, air, garam mineral, dan gas-gas. Yang semuanya ini menyusun berada pada sel, di dalam protoplasma sel tersebut. Nah, bagaimana dengan struktur dan fungsi bagian-bagian sel? Kita amati, di sini ada sel prokariot dan sel eukariot. Jadi supaya kita memahami bagaimana struktur dan fungsinya, langsung Bu Novi bedakan. Di sini ada sebelah kiri itu adalah gambar diagramatis, yaitu sel eukariot, yang sebelah kanan itu adalah sel prokariot. Yang eukariot mempunyai nukleus. Jadi dia mempunyai nukleus, sedangkan prokariot dia tidak memiliki nukleus. Di eukariot mempunyai membran inti, sedangkan prokariot tidak mempunyai membran inti. Sedangkan eukariot mempunyai mitokondria sebagai alat respirasi, ini ya yang berwarna oranye ini. Sedangkan yang pada prokariot dia tidak memiliki mitokondria. Nanti akan digantikan oleh suatu struktur yang lain, kita akan pelajari di berikutnya ya. Yang prokariot ini mempunyai flagel pada gambar ini, sedangkan eukariot tidak memiliki flagel. Yang berikutnya kita bahas lebih detail untuk sel prokariot itu sendiri. Prokariot itu apa sih? Pro itu artinya belum. Pro itu artinya belum, karena itu artinya selaput inti. Jadi belum memiliki selaput inti, belum mempunyai inti sel, ya. Dan di dalam sel itu mempunyai DNA dan plasmid. Ya ini maaf kurang L ya, plasmid. Jadi masih DNA itu atau istilahnya asam nukleat itu adalah salah satu ciri yang dimiliki pada makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu dikatakan hidup apabila dia memiliki DNA, memiliki asam nukleat ya, DNA dan RNA. Kalau virus itu strukturnya hanya DNA atau virus saja. Dan materi kelas 10 dulu, virus itu bukan dikatakan sel karena dia tidak memiliki ciri-ciri seperti sel prokariot atau eukariot, yaitu tidak memiliki membran, tidak memiliki sitoplasma, dan organel yang lain. Dia hanya DNA atau RNA yang dibungkus oleh protein. Begitu saja strukturnya virus ya. Udah belajar lebih lagi di waktu kelas 10 kemarin. Saya lanjutkan, pada sel prokariot itu mempunyai ribosom untuk sintesis protein. Sedang respirasi selnya dia menggunakan mesosom. Kalau pada eukariot tadi kan mitokondria, tapi kalau pada prokariot itu digantikan oleh mesosom. Mesosom itu merupakan lipatan dari membran sel. Jadi membran sel pada prokariot itu membentuk lipatan yang nanti berfungsi sebagai mesosom untuk membentuk ATP atau energi. Pada umumnya sel prokariot itu mempunyai flagel. Contohnya hewan-hewan bersel satu atau uniseluler, yaitu ada Archaeobacteria, Eubacteria, atau Cyanobacteria.
Kemudian yang berikutnya sel eukariot, kita bahas lebih detail. Eu itu artinya sebenarnya, sejati, sedangkan kariot itu membran inti. Jadi dia memiliki membran inti atau memiliki inti yang sebenarnya, yang sejati. Dia memiliki nukleus yang di dalamnya nanti terdapat DNA atau DNA dan RNA ya. Sedangkan yang pada prokariot tadi kan hanya DNA, tetapi dia tersebar di sitoplasma, jadi tidak terbungkus oleh membran inti. Itu bedanya. Kemudian dia mempunyai mitokondria sebagai alat respirasi. Kalau di gambar ini tergambar warna biru. Kemudian organel-organelnya di sini banyak. Organel-organelnya itu di sini semuanya bermembran ya. Kalau pada prokariot tadi hanya ada organel yang namanya ribosom yang tidak memiliki membran, hanya suatu protein ribosomal atau RNAR. Oke, selamat bergabung yang baru datang. Mohon di-unmute ya supaya nanti pembelajaran hari ini bisa diikuti secara bersama. Mohon di-mute. Iya. Di-mute. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak sudah paham ya tentang perbedaan sel prokariot dan eukariot. Pada intinya seperti itu. Nanti dibaca lebih detail lagi pada buku yang anak-anak miliki ya, di literasi yang anak-anak miliki. Yang berikutnya kita mengamati struktur dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Apa bedanya? Saya langsung bandingkan di sini yang sebelah kiri itu adalah sel hewan, sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Pada sel hewan memiliki lisosom. Lisosom itu suatu kantong kecil atau ya suatu kantong kecil yang berisi dengan enzim hidrolitik ya sebagai yang berfungsi sebagai pencernaan intrasel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sedangkan dan juga memiliki sentrosom yang nanti akan membelah di masing-masing kutub pembelahan pada saat sel mau membelah menjadi sentriol. Yang mana nanti sentrosom yang membelah menjadi sentriol, sentriol ini nanti akan membentuk spindle atau gelendong-gelendong pembelahan untuk mempersiapkan sel itu akan membelah. Yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sedangkan sel tumbuhan dia memiliki organel khas yang tidak dimiliki oleh sel hewan, ada kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Kalau biasanya sih Bu Novi mengingatnya dindaku gitu ya, dinding sel, itu plastida. Plastida itu macam-macam, ada kloroplas, ada leukoplas, ada amiloplas, seperti itu. Dan ku itu adalah vakuola. Gitu ya. Kita bahas yang berikutnya. Itu intinya dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kita belajar lebih khusus lagi untuk sel hewan. Ini gambar sel hewan, yang mana nukleus di sini strukturnya dia ukurannya lebih besar dibandingkan organel-organel yang lain. Membrannya rangkap, ya, punya pori, yang mana porinya nanti sebagai jalannya lewat si RNA. Jadi DNA ketika mengalami transkripsi menjadi RNA nanti akan keluar lewat pori itu. Dan nukleus ini berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel, mengendalikan segala aktivitas sel. Kemudian badan Golgi atau aparatus Golgi yang berwarna merah ini ya, kalau di gambar tersebut berwarna merah, ini strukturnya kantong-kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk yang fungsinya sebagai sekresi sel dan sebagai tempat modifikasi protein nantinya. Kemudian di sini ada sentriol, tergambar warna hitam ya di sini. Sentriol ini terbentuk dari mikrotubul, jadi yang fungsinya nanti mengatur pembelahan sel. Lisosom, membentuk kantong yang berwarna oranye kalau di sini, ini berfungsi sebagai pencernaan intraseluler yang menghasilkan enzim hidrolitik. Jadi selain sebagai pencernaan intrasel, dia juga berfungsi untuk menghancurkan organel-organel lain yang sudah tua, yang sudah tidak berfungsi lagi, nanti akan dihancurkan oleh lisosom yang menghasilkan enzim lisosim atau bisa disebut dengan hidrolitik. Kemudian yang ini tadi sitoplasma yang berwarna oranye yang memenuhi cairan dalam sel itu adalah sitoplasma atau cairan plasma ya. Di sini tadi yang banyak mengandung unsur kimiawi yang terjadi banyak reaksi-reaksi kimiawi.
dalam tubuh sel, dalam sel tersebut. Kemudian ada membran sel sebagai mengatur mengatur lalu lintasnya zat transport zat yang keluar masuk pada sel tersebut. Kemudian yang berwarna biru ini adalah mitokondria, ini rangkap membrannya, yang di dalam itu membrannya berkelok-kelok, yang berfungsi sebagai respirasi sel atau membentuk ATP. Ya. Kemudian di sini ada retikulum endoplasma. Your internet connection is unstable. Dari tadi unstable. Masih bisa mengikuti? Halo? Halo. Sudah Ya, ngikutin? Bu, bisa. Ya, Ya, tadi bisa, Bu. bisa. Tadi PPT-nya Ibu bisa dilihat ya? Bisa. Oh, bisa, cuman nggak full ya. Oke, maaf ya, Ya. ini tadi masih ada sinyal yang kurang bagus di sini sehingga agak terjeda. Saya lanjutkan ya, Nak ya. Ya. Iya. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, Pak. Dari respirasi sel. Sekarang lanjut ya, sel hewan. Dia apa ini ya? Nggih. Sampun? Bentar, Nak. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Tolong di mute ya, biar bisa mengikuti penjelasannya Bu Novi. Tadi sampai struktur di mitokondria ya. Mitokondria tadi strukturnya dia membrannya rangkap, bagian dalamnya membran dalamnya berkelok-kelok, fungsinya dia sebagai respirasi sel atau menghasilkan ATP sebagai penghasil energi. Kemudian retikulum endoplasma, maaf di sini ya ini nih. Yang retikulum endoplasma ini adalah pelebaran dari nukleus yang membentuk seperti jala. Ada yang kasar, ada yang halus. Yang halus ini sebagai sintesis lipid, sedangkan yang kasar itu nanti kenapa kasar? Karena ditempeli di ribosom yang fungsinya untuk transportasi protein. Ya. Kemudian yang berikutnya kita amati dari sel tumbuhan. Untuk pada sel tumbuhan ada nukleus, tadi sudah dijelaskan ya struktur fungsinya. Fungsinya adalah sebagai pengendali aktivitas sel. Badan Golgi kalau pada tumbuhan itu dinamakan diktiosum, biasanya namanya diktiosum. Fungsinya sama sebagai sekresi sel. Selain itu nanti di sini badan Golgi atau diktiosum itu menghasilkan vesikel-vesikel yang nanti dia akan membentuk, yang nantinya akan membentuk suatu sekat dinding sel. Jadi penyusun dinding sel itu dihasilkan dari badan Golgi. Kemudian kloroplas sebagai tempat fotosintesis.
Punya saya dibajak malu kasih. Pakai gitu. Anu lah kau tembungare. Bukan sini, aku tahu ni saya. Itu seono. Oh. Diulangi tak? Enggak, saya. Ulangi, Bu. Diulangi. Tidak diulangi. Baik, baik anak-anak, diulangi videonya. Tadi suaranya belum bisa masuk. Ini video ini saya ambil dari YouTube. Jadi bahasanya bahasa Melayu mungkin yang dipakai, yang saya temukan di sini. Selamat menonton dan menikmati videonya. Ya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu.
Nggak ada suaranya. Suaranya katanya anak-anak. Suaranya belum masuk, Bu. Oh iya, bentar. Suaranya nggak ada, Bu. Oh iya, suaranya nggak ada. Oh, ini. Dengar suaranya? Enggak. Tidak ada. Belum dengar. Belum. Belum. Ada suaranya, Bu. Tidak ada. Dihentikan aja. Share aja, Bu, videonya. Oke. Oke, berarti ini saya matikan ya, Pak ya. Balik ke ini. Oke. Baik anak-anak, mohon maaf mungkin ada sedikit kesalahan teknis untuk videonya. Nanti videonya bisa di-share Bu Novi di WA-nya anak-anak ya, bisa diamati, bisa dipahami di rumah sewaktu-waktu. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, mohon maaf anak-anak. Kembali lagi di materi untuk yang berikutnya. Untuk berakhirnya video tadi yang nanti akan di-share Bu Novi di WA-nya anak-anak. Berakhir untuk materi kelas 11, nanti bisa disimpan pertanyaannya. Nanti ada sesi pertanyaan yang mungkin ada sisa waktu, bisa disampaikan. Tetapi jika tidak, nanti kita bisa online di WA kita ya. Baik, untuk materi berikutnya, materi kelas 12, untuk anak-anak kelas 11 bisa menyimak ya, karena nanti juga materi ini bisa kalian pelajari nanti di waktu anak-anak kelas 12 atau anak-anak yang mengikuti Olim bisa memahami lebih lanjut. Untuk materi kelas yang kelas 3, materinya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Halo, anak-anak? Ya. Iya, Bu. Oke, makasih. Oke, terus di-mute ya, suaranya biar tidak masuk. Kita lanjut materi yang kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah,
pada saat pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi berjalannya beriringan ya. Ya sambil tumbuh, setelah tumbuh nanti bisa berkembang. Nah, perkembangan itu pun juga nanti mengalami pertumbuhan. Pada kapan terjadi pertumbuhan? Yaitu dimulai pada saat, kalau pada tumbuhan itu ya pada waktu biji saat berkecambah. Nah, itu nanti akan mengalami pertumbuhan terus. Sejak kapan hewan atau tumbuhan itu mulai pertumbuhan? Sejak terjadi embrio, sejak embrio dan mengalami organogenesis dan seterusnya, gitu ya. Apa bedanya pertumbuhan dengan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, volume, jumlah sel, misal bisa beratnya atau tingginya berapa, itu bisa diukur ya. Maka disebut dengan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Dan di sini untuk pertumbuhan bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali. Jadi kalau sudah tumbuh, biji tersebut berkecambah menjadi suatu tumbuhan, maka tidak bisa kembali lagi menjadi biji, maka disebut irreversible. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Bagaimana? Dilihat dari cirinya, itu dilihat dari matang reproduksi ya, matang seksual. Misalnya kalau pada hewan sudah terbentuk spermatogenesis atau eugenesis, kalau pada tumbuhan munculnya bunga, itu dikatakan mengalami perkembangan. Bersifat reversible atau dapat kembali dan bersifat kualitatif itu tidak dapat dihitung. Kalau reversible tadi dapat kembali. Jadi kalau sudah misalkan tanaman itu sudah berbunga, nanti kalau sudah menghasilkan biji, dia akan kembali lagi seperti awal kembali. Jadi masih bisa kembali, reversible. Nah, untuk berikutnya tentang perkecambahan. Pada waktu biji berkecambah, prosesnya diawali dari penyerapan air ke dalam sel. Jadi, atau disebut dengan proses imbibisis. Jadi air yang dalam biji itu nanti akan mengaktifkan akan mengaktifkan hormon giberelin ya. Hormon giberelin nanti akan mengaktifkan enzim-enzim yang lain. Jadi enzim aktif bekerja sehingga nanti biji menjadi membengkak dan terjadi perkecambahan. Selain itu, selain air, juga dipengaruhi oleh oksigen, suhu, serta cahaya. Untuk lebih detailnya, kita bahas macam-macam percambahan, itu ada dua, epigeal dan hipogeal. Apa itu epigeal? Yaitu pada saat tumbuh, kotiledonnya itu muncul ke atas permukaan tanah. Contohnya pada kacang hijau, kacang tanah, sedangkan hipogeal, hipo itu kan dalam, epi itu kan epi itu di luar. Itu ya cara mengingatnya. Epi itu di luar. Jadi kotiledonnya yang muncul di luar, di atas tanah, hipogeal itu yang tetap berada di dalam tanah, contohnya pada kacang kapri atau jagung. Hipogeal tidak selalu pada tanaman monokotil, tapi juga pada tanaman dikotil. Jadi di sini tidak mesti hipogeal selalu monokotil, tidak. Tergantung bagaimana tipe perkecambahannya. Perkecambahan itu nanti yang membedakan epigeal dan hipogeal adalah kotiledon, di mana di sini kotiledon atau cadangan makanan pada saat nanti biji ini bertambah, maka akan muncul radikula. Radikula itu adalah calon akar dan hipokotil itu adalah calon batang. Nah, kemudian hipokotil ini adalah batang di bawahnya kotiledon yang berwarna hijau ini. Ya, kemudian tumbuh. Jadi ini nanti akar tumbuh yang ke tanah, kemudian di bawahnya kotiledon yang berwarna coklat ini sebagai kotiledonnya akan tumbuh yang namanya hipokotil. Nah, bedanya di sini anak-anak, epigeal itu nanti hipokotilnya lebih pemanjangannya itu lebih cepat sehingga mengangkat kotiledonnya itu naik ke atas permukaan tanah. Nah, seperti ini. Ya, nanti akan muncul daun pertama kali namanya plumula, ya. Kemudian di sini nanti kotiledon, di atasnya kotiledon akan tumbuh batang lagi namanya epikotil, ya. Jadi di bawahnya kotiledon itu namanya hipokotil, di atasnya kotiledon namanya epikotil. Bedanya apa dengan yang hipogeal? Bedanya kalau di sini kotiledonnya atau bijinya itu ya, kalau kalian lihat sendiri sehari-hari itu bijinya itu nanti pada saat berkecambah muncul radikula, calon akar, koleoptil ya, itu adalah calon batang itu, kemudian tumbuhlah daun plumula itu. Nah, di sini di kotiledon, di bawahnya kotiledon itu tidak muncul yang namanya hipokotil. Jadi hipokotil itu tidak memanjang sehingga menyebabkan tidak ada yang mengangkat kotiledonnya naik ke atas.
Jadi tetap berada di dalam tanah. Jadi mengapa kotiledon itu ada yang tetap berada di dalam tanah, ada yang di permukaan tanah, itu kan tergantung pada ini. Karena perkembangan pertumbuhan dari hipokotilnya, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Untuk pertumbuhan organ pada tanaman dibedakan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Untuk pertumbuhan primer itu karena adanya hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, meristem itu ada di ujung batang, namanya meristem apikal, dan meristem interkalar itu ada di pertengahan antara ruas batang. Ya, di ruas antar batang itu. Jadi kalau anak-anak melihat tebu itu kalau masih muda itu jarak antar ruas satu dengan yang lain itu berdekatan karena ada interkalar. Mohon ini ya di mute ya. Mohon di mute anak-anak, mohon di mute. Saya ulangi. Jadi yang interkalar, meristem interkalar itu letaknya ada di antar ruas. Di antar ruas. Ya. Nah, pertumbuhan primer itu contohnya terjadi pada saat embrio, yang tadi ada di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan sekunder itu hasil aktivitas jaringan meristem yang letaknya, berdasarkan letaknya ada di meristem lateral, yaitu letaknya ada di kambium. Kambium itu berada pada tanaman dikotil. Nah, untuk pertumbuhan primer pada ujung akar, daerah ujung akar, ini gambar ujung akar ya, ini dibedakan menjadi 3 daerah. Yang paling ujung di sini adalah daerah pembelahan yang selalu membelah, aktif membelah, yang dilindungi oleh tudung akar. Kemudian di belakangnya daerah pembelahan nanti ada daerah pemanjangan. Ini terwarna biru agak muda. Kemudian yang terwarna biru tua sekian, ini yang ada serabut-serabut akarnya itu daerah diferensiasi. Diferensiasi itu berarti di sini daerah yang membentuk jaringan lain ya, yang akan membentuk suatu organ baru. Contohnya di sini kalau ditandai dengan adanya serabut akar. Dan pertumbuhan sekunder itu contohnya pada kambium. Jaringan kambium itu memiliki kemampuan membelah secara mitosis terus-menerus. Ke arah luar itu nanti membentuk. Jadi ini contoh pada kambium ya, misalnya ini kambiumnya. Yang ke arah luar itu membentuk floem, yang ke arah dalam itu nanti akan membentuk xilem. Nah, untuk kandung ini nanti kita bisa melihat umur suatu tanaman jika tanaman itu atau pohon itu ditebang. Ini tertulis ada umur 4 tahun. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran tahun yang terbentuk. Kenapa terbentuk lingkaran-lingkaran tahun di sini? Karena di Indonesia itu terbagi menjadi 2 musim ya, ada musim kemarau, ada musim penghujan. Pada saat musim kemarau itu nanti perkembangannya sel-selnya tidak maksimal, jadi sedikit. Sedangkan yang pada musim penghujan itu nanti perkembangan sel-selnya ini lebih banyak sehingga maksimal. Jadi jaraknya ini kalau dilihat lebih luas. Jadi kalau dihitung itu ada berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada kurang lebih umur ini kalau diperkirakan batang itu umurnya 4 tahun. Saya lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2, ada faktor internal dan eksternal. Yang internal itu ada gen dan hormon. Gen itu pembawa sifat keturunan, sifat yang ada pada tanaman tersebut. Kalau tanaman itu nanti buahnya bagus, misalnya nanti keturunan juga bagus. Tapi itu nanti juga dipengaruhi dari faktor eksternal, ya. Faktor eksternal itu berupa nutrisi, cahaya, suhu, dan kelembapan. Nah, kita bahas satu persatu untuk hormon tumbuhan atau kita sebut dengan nama fitohormon. Ya, saya lanjutkan. Untuk yang fitohormon oksin atau disebut dengan IAA, asam indol asetat yang dihasilkan di ujung meristem apikal. Jadi ada di ujung tunas akar dan batang. Ini pertama kali ditemukan oleh Wen pada ujung koleoptil kecambah gedung. Ya, fungsinya fungsinya membantu perkecambahan, merangsang pemanjangan sel, merangsang dominasi apikal. Pemanjangan sel di sini dijelaskan lebih detailnya, kita lihat pada gambar di layar, yaitu di hormon oksin ini. Ketika batang tanaman ini
diberi perlakuan di atasnya ada sinar matahari, maka tanaman ini akan tumbuh lurus ke atas. Kenapa? Karena auksin yang letaknya ada di ujung tunas itu nanti akan menyebar. Hormon auksin itu bekerja optimal di tempat yang gelap, jadi dia akan terurai. Mohon di mute ya, yang suaranya masuk ini ya. Siapa ini? Galaxy Mini ini siapa ini? Mohon di mute. Oke. Selanjutkan. Nur Aziza, tolong di mute nak. Sampun. Nur Aziza. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Hormon auksin ini bekerja optimal di tempat yang gelap. Jadi ketika kena sinar matahari, hormon ini akan terurai. Yang letaknya awalnya di ujung itu akan terurai ke bawah. Sehingga kalau di sini ada sinar matahari yang tepat di atasnya, dia akan terurai di samping kanan kiri secara merata sehingga tanaman itu akan memanjang lurus. Beda dengan sebelah kanan itu ada gambar, dia akan membelok ke arah sinar matahari. Kenapa seperti itu? Karena hormon auksin itu kalau kena sinar matahari atau di tempat yang terang, dia akan terurai menuju yang menjauhi dari sinar matahari. Yang jauh dari sinar matahari itulah nanti hormon auksinnya akan optimal, sehingga batangnya itu lebih panjang dibandingkan dengan yang kena sinar matahari. Makanya tanaman itu bisa membelok ke arah sinar matahari, atau kita kenal dengan istilah fototropisme positif ya, fototropisme positif, gerak fototropisme positif. Itu ya yang dikerja dari hormon auksin. Selain pemanjangan sel tadi, fungsinya juga sebagai merangsang dominansi apikal. Jadi yang menyebabkan tanaman itu selalu tumbuh ke atas. Kemudian merangsang aktivitas kambium. Jadi kambium itu mengalami pertumbuhan sekunder, akan membentuk jaringan xilem ke arah luar, membentuk jaringan floem, ke arah dalam membentuk jaringan xilem. Dan berkembang terus-menerus ya, jadi bisa menyebabkan terbentuknya floem sekunder atau xilem sekunder. Nah, itu akibat dari rangsangan hormon auksin. Pula nanti merangsang terjadinya pembentukan akar lateral. Akar lateral, jadi kalau misalkan suatu tanaman itu ketika mau di-stek, itu harus yang punya tunas, katanya seperti itu. Jadi yang punya tunas, maksudnya tanaman yang ada tunasnya kita stek, kita potong, kemudian kita tanam. Di bawahnya tunas, di tunas itu kan ada hormon auksin, dia akan bergerak menuju ke bawah dan memicu pembentukan akar lateral nantinya. Bagaimana dengan tanaman yang tidak ada stek, tidak ada tunasnya? Ketika kita mau stek kok nggak bisa ditanam karena nggak ada tunasnya. Kalau kita punya hormon auksin, kita picu, kita beri auksin, maka tanaman yang tidak bertunas itu pun nanti juga bisa terbentuk akar. Ya, jadi hormon auksin itu. Auksin bisa disintetis ya. Kalau dari alam, memang dari tumbuh secara alami diperoleh, tapi bisa disintetis secara kimia. Hormon sintetis. Kemudian yang berikutnya memicu partenokarpi. Apa itu partenokarpi? Yaitu pembentukan buah tanpa buah dan biji, kemudian jadi biji, kemudian buah, tanpa didahului oleh penyerbukan. Jadi misalkan ada suatu tanaman yang sudah muncul, yang ada putiknya, kemudian putiknya itu nanti dikasih hormon auksin, itu nanti akan terjadi buah tanpa harus didahului adanya penyerbukan. Ya, memicu terjadinya etiolasi. Etiolasi itu adalah pemanjangan cepat di tempat yang gelap. Jadi memang ketika tidak ada sinar matahari, maka tanaman itu akan lebih cepat tumbuh ya, selagi ada kotiledon atau cadangan makanan untuk dia hidup. Kalau kotiledonnya atau cadangan makanannya mati, ya nanti tanaman itu akan mati sebelum kena sinar matahari. Makanya harus ada cahaya atau foto untuk sintesis kan gitu, untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Yang berikutnya hormon giberelin. Hormon giberelin itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh jamur Gibberella waktu ditemukan pertama kali, sehingga dinamakan giberelin. Dan fusarium ditemukan oleh Kurosawa. Fungsinya adalah pemanjangan dan pembelahan sel. Jadi ini merupakan gabungan dari hormon auksin dan giberelin ya. Selain memanjang juga sitokinin itu hormon sitokinin merangsang pembelahan sel, pemanjangan itu hormon auksin, kalau pembelahan itu sitokinin ini bergabung. Jadi menyebabkan tanaman ini menjadi yang menormalkan tanaman kerdil. Jadi bisa menormalkan tanaman kerdil. Dicontohkan pada jagung yang kerdil itu ketika diberi hormon giberelin itu ternyata tanaman akan normal kembali.
Tapi bukan yang tanaman normal kemudian diberi tanaman gibberellin jadi tanaman yang besar raksasa itu enggak. Tetapi memang ada tanaman dikotil yang mengalami pertumbuhannya sangat besar. Jadi kalau kita lihat di hutan-hutan itu ada tanaman yang sangat besar itu karena hormon gibberellinnya itu maksimal ya. Memang pada tanaman itu menghasilkan hormon gibberellin yang banyak. Selain itu juga berperan sebagai partenokarpi seperti kayak auksin tadi. Dan juga mengaktifkan, merasa aktivitas enzim amilase. Jadi ketika biji itu nanti direndam di air, kemudian air itu mengaktifkan hormon gibberellin ini, sedangkan hormon gibberellin itu mengaktifkan enzim amilase dan proteinase, sehingga menyebabkan biji itu nanti, embrio itu nanti mensintesis protein menjadi asam amino oleh proteinase, atau amilo menjadi glukosa oleh amilase digunakan oleh embrio dalam biji untuk berkecambah. Jadi biji menyebabkan tanaman itu bisa berkecambah. Kecambahan biji ya. Merangsang pembentukan tunas, merangsang pertumbuhan buah, dan menghilangkan dominansi apikal. Maaf, ini sepertinya, maaf ini dominansi apikal bukan di sini ya, di sitokinin, maaf ya. Saya lanjutkan di sini, ini. Jadi yang saya lanjutkan tadi sitokinin, ini menghambat dominansi apikal, jadi kebalikan dari auksin. Jadi kalau auksin tadi tanamannya bisa muncul batangnya tumbuh ke atas terus, tapi kalau sitokinin itu menghambat. Kalau kita punya tanaman di rumah dan kepingin tanaman itu rimbun, banyak cabang, maka ujungnya si tanaman itu kita potong atau menghilangkan sedikit hormon auksinnya. Jadi menghambat hormon auksin menyebabkan nanti tunas ke samping. Jadi menyebabkan menghilangkan dominansi apikal pada auksin. Ya, merangsang pembelahan sel pada kultur jaringan, mempercepat pembentukan tunas dan kalus, menunda pengguguran daun untuk sitokin. Bagaimana caranya daun kok bisa tidak bisa rontok? Jadi misalkan pada tanaman padi yang musim angin ya, misalnya ada angin kencang atau musimnya secara geografi itu ada angin muson barat dan lain-lain, itu yang menyebabkan anginnya kencang itu bisa ditambah sitokinin sehingga nanti menyebabkan pengangkutan nutrisi itu akan maksimal di ketiak daun sehingga daun itu nanti sehingga tidak gugur. Itu sistemnya sitokinin, kerjanya hormon sitokinin. Kemudian gas etilen. Gas etilen ini banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Jadi jika buah itu diletakkan di tempat yang tertutup, maka mempercepat pemasakan pada buah. Kadang-kadang ada anak-anak yang ada buah yang sudah tua dimasukkan ke mana itu beras atau ditutup pakai kain misalnya. Itu memang untuk ini gas etilennya biar tidak keluar ya, terperangkap di situ sehingga nanti menyebabkan si buah itu cepat masak. Kadang-kala ada yang ini yang secara kimia sintetis itu bahasa Indonesianya, bahasa apa itu karbit gitu ya, dikarbit. Jadi ditambahkan. Jadi tanaman yang buah muda itu kok gak cepet masak sih, dikasih karbit. Nah, itu sebenarnya karbit itu juga sintetis dari hormon gas etilen pada tanaman untuk mempercepat pemasakan. Kemudian gas etilen juga berfungsi sebagai merangsang batang menjadi tebal dan kokoh. Sedangkan asam absisat atau singkat ABA itu kebalikan dari gibberellin. Kebalikan dari gibberellin yaitu menghambat pemanjangan dan pembelahan sel. Dan ini difungsikan untuk mempertahankan masa dormansi. Masa bertahan diri jika berada pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya pada musim kemarau, menunda pengguguran, menyebabkan pengguguran daun untuk mengurangi penguapan dan stomata menutup juga untuk mengurangi penguapan. Itu istilahnya adaptasi tingkah laku tanaman tertentu yang ketika dia bertahan diri, bagaimana caranya dia tetap hidup. Nah, dia memiliki sistem kekebalan tubuh, salah satunya hormon asam absisat tadi. Kemudian asam traumalin merangsang pembelahan sel sebagai mekanisme penutupan luka ya. Jadi ketika batang digores nanti pun akan tertutup oleh jaringan baru yang berkembang dari jaringan velogen atau jaringan gabus. Kalin
ini adalah masa pembentukan organ sesuai dengan namanya. Kalau akar itu rizo, jadi hormonnya namanya rizokalin, batang, kaulokalin, daun, filokalin, bunga, antokalin. Gitu. Nah, untuk faktor eksternal, tadi faktor internal, sekarang yang eksternal. Your internet connection unstable. Air dan mineral eksternal. Mineral itu bisa nutrisi atau nutrisi ya. Kelebihan atau kekurangan salah satu unsur hara menyebabkan pertumbuhan itu tidak normal pada tanaman. Misalnya mineral Fe atau besi dan magnesium. Ya, magnesium itu kalau pada tanaman salah satunya itu untuk membentuk suatu komponen klorofil ya. Sehingga bisa menyebabkan tanaman itu menjadi klorosis. Klorosis artinya dia tidak terbentuk klorofil sehingga tanaman itu menjadi layu. Jadi coklat. Walaupun belum tua sih, tapi dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kecoklatan. Itu berarti klorosis ya, kekurangan unsur magnesium dan besi, bisa besi dan magnesium. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan seperti pertambahan biji, pertumbuhan spora jamur. Kelembapan yang optimal kurang lebih 80% ya. Kemudian suhu itu mempengaruhi kerja enzim. Enzim itu penyusunnya salah satu adalah berupa protein. Protein itu jika berada pada suhu yang tinggi, maka enzim mengalami denaturasi atau rusak. Kalau pada suhu yang rendah, maka enzim itu tidak optimal. Sehingga di sini suhu ideal itu atau suhu optimum kurang lebih itu sekitar 30 sampai 40. 30 atau 40 derajat ya, 30 35. Cahaya mempengaruhi fotosintesis ya. Secara umum merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Kenapa? Karena cahaya tadi salah satunya adalah dia bisa menghambat kinerja si hormon auksin. Tetapi kalau tidak ada cahaya, ya tidak mungkin terjadi kehidupan, karena salah satu makhluk hidup di bumi ini yang mampu mengubah energi cahaya menjadi zat makanan, yaitu glukosa, amilum, pati, dan teman-temannya, itu adalah hanya tumbuhan. Hanya pigmen klorofil yang dimiliki oleh tumbuhan. Jadi tanpa ada tumbuhan, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Nah, anak-anak, dengan penjelasannya Bu Novi tentang faktor-faktor pertumbuhan, baik secara internal maupun eksternal, maka KD yang hari ini anak-anak laksanakan itu merencanakan percobaan. Ya, merencanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap bentuk. Jadi faktor luar saja atau eksternal. Tahapannya suatu perencanaan percobaan itu ada Hedan gitu ya, merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen atau percobaan, kemudian menarik suatu kesimpulan. Nah, dalam merancang suatu percobaan itu nanti ada variabel penelitian yang kita harus cermati, yang harus kita pahami, yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, sama variabel kontrol. Untuk variabel bebas, ini adalah variabel perlakuan atau treatment yang dikenakan pada suatu objek penelitian. Dan variabel terikat itu adalah variabel yang diamati karena diamati hasil dari perlakuan hasil uji coba tersebut. Sedangkan variabel kontrol itu adalah meliputi semua kondisi yang harus sama atau relatif sama dalam suatu penelitian. Kondisi ini harus dijaga terus oleh peneliti selama penelitian berlangsung supaya tidak mempengaruhi hasil percobaan. Begitu, anak-anak, waktu berjalan terus dan mendekati sudah habis sebenarnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk anak kelas 12, nanti ada proyek yang kalian kerjakan. Itu nanti lihat LK yang disampaikan oleh di WA-nya anak-anak, itu melakukan percobaan sederhana dengan bahan yang ada di sekitar kalian, ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kemudian untuk share screen saya tutup, Bapak. Ininya.
Yang kelas 11, sebentar. Yang untuk kelas 11 tadi, mohon maaf. Ini. Yaitu nanti tugasnya juga project. Project nanti dikerjakan selama 1 minggu anak-anak ya. Jadi waktunya panjang. Membuat model sel prokariot dan sel eukariot yang dari barang bekas yang ada di sekitar kalian. Jadi bisa menggunakan tutup toples yang nanti mungkin di tengahnya dikasih manik-manik, kasih tutup botol, itu sebagai nukleusnya, kemudian dikasih benang-benang sebagai retikulum endoplasmanya, seperti itu nanti bisa konsultasi lewat Wabri Ibu juga bisa ya. Itu proyeknya dan nanti ada LK. Itu untuk anak-anak sebelum Ibu tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Angkat tangan, mungkin bisa Ibu lihat di sini. Ada yang mau ditanyakan? Di-mute dulu kalau mau ditanyakan. Zulfa, mau bertanya? Khalifa, Iva? Bu, mau tanya. Iya, silakan. Mana ini? Siapa? Sebutkan namanya. Bu. Boten. Susi, Bu. Mbak Susi, ya silakan, Nak. Ya. Kan tadi dikasih tugas yang praktikum itu kan ya, Bu ya? Oh iya, benar. Ya, itu yang waktunya berapa, Bu? waktunya selama 1 minggu. Nanti dijelaskan lagi sama di WA Ibu, tidak terlalu lama. Nanti LK-nya akan di-share sama Ibu ya. Oke, kalau pertanyaan tentang proyek, seolah nanti kita bahas di grup. Jadi ada sesi konsultasi dan lain-lain. Tidak, apa istilahnya, tidak sulit. Tugasnya buat proyek supaya menanamkan konsep di kita dengan pengalaman. Dengan pengalaman, maka insya Allah ilmu itu tidak mudah hilang ya anak-anak. Jadi, oh ingat kemarin saya buat sel prokariot, eukariot itu bentuknya kayak gini. Nah, seperti itu. Oke? Itu. Baik, anak-anak. Kalau ada lagi selain pertanyaan di luar proyek? Kalau tidak ada? Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Dan kita baca bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Masih ingat? Ayo kita doa bersama-sama. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Boleh live anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.